Nah, sekarang kita berada di kandang ARBC namanya. Ini nanti sebagai kandang pakan di Amanah Borneo Park, pakan, kemudian penetasan, DOC atau Dewan Peace, DOP ya kan, DOP atau Dewan apapun. Nanti kita gudangnya di sini. Pencampuran pakan yang ada di sini, pencacahan pakan ada di sini segala macam. Itu adalah hewan-hewan yang kita karantina, itu ada mesin penetas. Nah, linear dengan yang saya sepil tadi, di sini adalah tempat pembudidayaan maggot. Oke, saya balik ya. Ada beberapa fase maggot yang kalau yang di luar adalah maggot yang sudah prepupa, pupa dan lalat. Di sini ada baby maggot, teman-teman. Ada baby maggot yang ini masih berumur 10 hari. 10 hari dari penetasan. Dia masih lembut-lembut gini seperti ini. Ini kemarin kita kasih bekatul, kita kasih buah busuk kayak gitu. Sedangkan di sini adalah maggot yang sudah berumur 20 hari. 20 hari ini sudah mulai besar-besar, sudah mulai sebagian sudah kita aplikasikan, kita kasihkan ke hewan. Ini seumuran. Ini kemarin dari 5 gram yang kita tetaskan. Udah seperti ini. Dari 5 gram estimasi ini menjadi berapa kilo ini ya? 5 kiloan lah, 5 kiloan maggot. Ini sudah hampir dewasa karena sudah ada yang mulai menghitam, tapi juga ada yang masih kecil. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya kita sudah mulai rata, mulai banyak yang menghitam, akan kita jadikan satu. Nah, ini kita kondisikan kandang untuk migrasi ya kan. Jadi maggot nanti ketika dia sudah mulai menganjak ke prepupa, maka dia akan mencari tempat yang kering dan tenang, teman-teman. Jadi ketika masih baby maggot, ini masih semangatnya mencari makan, tapi ketika dia udah mulai menginjak usia prepupa atau usia yang udah dewasa, dia akan mencari tempat yang kering, tempat yang nyaman, yang tenang. Itu sudah mulai bergerak-gerak. Itu mencari tempat yang. Nah, nanti kalau misalnya udah menghitam, dia akan kita kondisikan migrasi. Migrasi itu apa? Jadi mereka akan mencari tempat sendiri yang akan terkumpul di ini. Tadi pagi udah kita ambil, nanti yang hitam-hitam ngumpul di sini. Ngumpul di sini yang hitam-hitam. Lalu kita taruh di penetasan prepupa, pupa ke menjadi lalat. Seperti itu. Jadi simple sebenarnya. Kita tinggal mengkondisikan, mereka secara naluri akan memudahkan kita. Dia akan migrasi sendiri, memisahkan diri sendiri. Seperti itu. Yang bayi atau yang maggot dewasa tetap makan. Maggot yang sudah hampir mendekati prepupa, dia akan memisah, dia akan mencari tempat sendiri yang akan kita kondisikan seperti itu. Dia akan naik secara naluri, naik mencari tempat yang kering dan gelap seperti itu. Setelah kita kumpul, taruh di penetasan lalat seperti itu. Semoga bermanfaat. Makasih. Soldier fly itu adalah lalat tentara hitam yang itu membantu kita untuk mengurai sampah organik yang ada di dapur kita, untuk diurai di perutnya, racun-racun diurai di perutnya, dinetralisir. Kemudian lalatnya ini bisa kita aplikasikan untuk jadi pakan ternak, bisa untuk pakan unggas atau kita pakai untuk pakan ikan, bebek, kemudian ayam petelur, ayam ini adalah sumber nutrisi hewani untuk pakan hewan bernutrisi tinggi. Sebenarnya ini adalah sehat sebenarnya, tapi mungkin sebagian orang jijik ya melihatnya, sehingga kalau untuk memegang kelihatan geli seperti itu. Nah, ini tadi ada beberapa telur yang sudah kita ambil dari kandang petelur di sana, teluran. Nggak kelihatan ya. Di sini ada 5 klaster telur ya, teman-teman. Nanti kita taruh di sini untuk ditetaskan. Semoga menetas semua. Black soldier fly yang sudah berumur 45 hari. Sekarang hari Jumat tanggal 25 Oktober. Ini adalah kandang BSF kita yang sudah menjadi lalat
sebagian. Alhamdulillah sudah ada yang mulai bertelur, dan ini adalah pre-pupa dan pupa yang kita masukkan di kandang kawin dan kandang bertelur. Jadi di sini saya akan mensepil apa aja sih isi dari kandang BSF yang kita punya. Ini kita beli langsung di online shop, langsung udah jadi kayak gini, lebih simpel, ukuran 1 meter kali 2 meter tingginya. Di sini ada kita kasih air, kita kasih pancingan untuk. Jadi gini, hewan itu punya insting alamiah, sehingga kita cukup mengkondisikan. Contoh, dari sekian lebar penampang kandang ini, kita mengarahkan mereka agar bertelur di potongan-potongan kardus kita yang ada di atas itu. Jadi mempermudah kita dalam pekerjaan. Dengan cara gimana? Jadi insting atau naluri hewan itu adalah ketika dia bertelur, maka dia akan mengkondisikan bahwa kelak anaknya itu sudah ketika menetas sudah tersedia bahan makanan yang ada di bawahnya. Jadi kita pancing, di situ ada buah busuk, dan di atasnya kita kasih rongga-rongga dari kardus yang kita potongin untuk tempat bertelur. Maka nanti dari misalnya ribuan lalat yang tersebar, nanti dia akan bertelur di situ, ya gitu. Jadi ketika dia bau harum buah busuk, maka dia akan secara naluri dia akan bertelur di atas kardus itu. Itu adalah mempermudah kita dalam mengumpulkan telur yang nanti akan kita tetaskan. Jadi di situ ada air sebagai memberikan kelembapan di ruangan ini, karena ini panas. Ini full di atas, di bawah matahari. Kemudian kita ada daun pisang kering yang sebenarnya kemarin kita gantung tapi mungkin jatuh. Itu untuk hinggapan mereka, karena secara alamiah itu mereka akan hinggap di daun-daun kering seperti itu atau di daun-daun basah. Tapi karena kita mengkondisikan, ya udah kita pakai daun kering seperti itu. Nanti kita taruh di atas. Ya teman-teman, alhamdulillah sudah ada 4 klaster tadi kita lihat, 4 klaster. Nanti kita ambil dan kita tetaskan. Makasih.